Halo semuanya, balik lagi nih bersama aku Febrianti Napitu. Jadi kali ini juga kita masih ngebahas MATLAB mengenai import data. Jadi buat teman-teman tonton terus videonya ya. Oke, kita masuk ke videonya ya, yaitu membuat import data. Ya, seperti biasa kita klik clear CLC ya, kita tuliskan clear CLC. Nah, jadi di sini data-datanya udah kita buat dari 1A sampai 2B. Oke, yang pertama itu kita buat dulu 1A sampai 1C. Ini ya, di satu file yang sama gitu kan. Nah, jadi di sini kita mau buat import data teks. Nah, jadi coba di sini kita akan membuat file name-nya itu di data 1A gitu ya. Coba kita buat di sini data 1A .txt. Nah, jadi A-nya itu kita bikin import data file name. Oke. Nah, jadi kan udah kita buat, coba kita run kan. Kita klik run. Nah, dia akan keluar seperti ini. Itu sesuai dengan data yang udah kita buat gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita mau buat kita coba ya A pangkat 2 gitu. Benar atau enggak, bisa atau enggak dia. Nah, gini, berarti sesuai 7 pangkat 2 itu 49. Berarti sama gitu. Berarti bisa digunakan. Oke, yang kedua selanjutnya itu kita import data gambar. Nah, jadi di sini kita udah siapin flower.jpg gitu kan. Nah, jadi di sini file name-nya buatkanlah menjadi di sini atas file name 1, selanjutnya di bawah itu kita buat file name 2. Nah, di sini berarti file name-nya itu apa? flower.jpg ya. Oke. Selanjutnya itu B-nya itu kita buat import data. Berarti di file name 2 gitu kan. Nah, selanjutnya itu coba kita lihat di sini B-nya 768 kali 10 24 kali 3. Nah, di sini coba kita cek B itu apa. Nah, B itu ternyata angkanya berulang sampai nggak tahu berapa gitu kan. Nah, jadi gimana sih caranya untuk kita membuat? Oke, di sini kita hapus dulu semua. Nah, berarti kita kan mau melihat gambar, berarti image B gitu kan. Oke, jadi kita ini mau coba lihat bisa atau enggak, keluar atau enggak gambarnya. Jadi ini kita mau menunggu gambarnya muncul. Sepertinya agak lama, dia lagi loading. Tunggu ya sebentar, kita akan menguji apakah bisa keluar, apakah data yang udah dibuat itu bisa terimport ke output teks ini. Kita agak tunggu sebentar. Sepertinya. Nah, jadi ini dia gambar dari image B itu, gambar B gitu kan. Nah, berarti di sini kita tuliskan aja di figur 1 biar lebih rapi gitu kan. Nah, jadi image B gitu. Tulisnya image B. Oke, selanjutnya itu yang ketiga kita mau buat import data
yaitu delimiter. Oke. Nah, jadi di sini kita mau lihat di data yang udah kita buat gitu kan. Nah, oke. Ini kan import data delimiter gitu kan. Berarti data yang kita digunakan itu dengan file name 3 gitu. Yang pertama itu file name 3. Di sini kita menggunakan data 1A gitu ya. Berarti dia menggunakan spasi. Berarti kita buat tunggu loading dia. Oke, di sini berarti data kita buat data 1B dulu kita buat ya, .txt. Nah, di sini C-nya itu kita buat import data file name 3. Ya kan? Karena kan dia memang di file name 3 gitu. Nah, oke. Coba kita klik run. Dan apakah yang terjadi? Tunggu. Ini dia. Berarti dia itu di 17 benar gitu kan. Oke. Berarti sesuai data yang kita buat. Oke, kita gantikan data 1A dulu gitu ya. Nah, jadi di delimiternya itu, di data 1A itu kan menggunakan spasi. Berarti di delimiternya itu kita gunakan spasi juga. Nah, gitu ya. Oke. Di sini kita akan pindahkan yang C-nya itu ke bawah. Biar berurutan. Nah, di sini kita buat file name-nya itu koma delimiter 3. Oke, coba kita jalankan. Tunggu sebentar. Oke, dia error. Sepertinya kita harus melihat delimiter 3. Masih ada yang salah. Nah, di sini nih di delimiter yang di atasnya itu kita buat delimiter 3 gitu. Oke. Nah, coba kita lihat nih C-nya itu. Benar, berarti angkanya bisa terdeteksi gitu kan. Nah, kita copy paste untuk membuat file name 4-nya dengan data 1B delimiter 4. Selanjutnya kita file name 4 delimiter 4 juga gitu kan. Nah, kita jalankan. Oke. Nah, kita panggil C. Ternyata 6 kali 1 cell array. Jadi data 1B itu kan menggunakan koma nih. Berarti untuk delimiternya itu juga kita kan gunakan koma. Karena dia itu satu komanya itu dikira cell array-nya gitu. Nah, jadi di sini pas udah kita coba C-nya ternyata bisa. Oke, selanjutnya juga kita mau buat yang file name 5-nya, yaitu untuk kita lihat ya sama atau enggak. Semua diganti dengan angka 5 dan delimiter 5-nya itu dengan titik koma. Oke, jadi kita tandain C1, C2, C3 gitu kan. Biar untuk melihat langsung tahu gitu, kita nggak perlu
bingung gitu, nggak bingung. Oke, jadi di sini kita panggil C1. Oke, keluar, berarti udah benar. C2 keluar nih. Coba C3. Oke, sepertinya kita mengalami kendala. Coba kita identifikasi dulu. Oke, ternyata di file name-nya itu kita lupa mengganti dengan data 1C. Nah, jadi di sini C1-nya, C2, C3. Nah, berarti dia benar nih. Berarti data kita sudah benar. Nah, selanjutnya itu kita membuat nih, udah selesai semua karena nggak muat. Coba kita hapus data 1A, 1B, 1C. Kita buat script baru dengan kita buka juga nih data 2B-nya. Oke. 2A dulu ya. Salah saya. Oke, kan sebelumnya data 2A dulu. Kita kliknya ya. Oke, jadi di sini ada jarak dan kecepatan, ya kan? Kita akan nulis di scriptnya. Jadi di sini kan yang pertama itu kita buat import data dengan delimiter dan header. Nah, jadi header itu kan yang bacaan jarak dan kecepatan itu headernya. Dengan file name-nya itu kita mau buat data 2a.txt. Nah, terus delimiternya itu kan coba kita lihat. Berarti delimiternya itu kita buat spasi, ya kan, sesuai dengan data yang udah dibuat. Nah, selanjutnya itu kita buat datanya itu import data dengan file name. Ada file name-nya gitu kan di dalam kurung, tapi ditambahin juga dengan delimiter. Oke, coba kita jalankan. Kita panggil data. Nah, jadi bagian data itu ada 3 nih, data, text data, called headers. Nah, yang pertama itu coba kita panggil data.data. Oke, dia keluar nih. Sesuai dengan data yang tadi ya. Lanjut kita data.text data. Nah, ada jarak dan kecepatan sesuai dengan header kita, headers. Nah, coba kita yang ketiga itu coba kita panggil host data. Data ini sebenarnya apa sih? Ternyata data itu kelasnya struct. Nah, kita udah tahu data itu kelasnya struct gitu kan. Oke. Jadi selanjutnya itu kita bakalan menghapus dulu ya semua yang di command window. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan headernya yaitu 1 gitu kan. Oke, jadi berarti kita buat headernya itu 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tunggu bentar ya. Oke, delimiternya udah, header udah, data import data. Oke, jadi di sini kita coba data.call headers. Nah, coba kita panggil ini.
undefined variable. Data or class data called headers. Oke, coba kita panggil lagi data called headernya. Oke, dot called headers. Oke. Coba kita jalankan. Nah, di sini keluar nilai header bakalan keluar yaitu 1 gitu. Nah, coba lagi data called header. Kita panggil nih. Itu existence. Nah, ternyata bisa nih, ada keluar nih jarak kecepatan di cell array-nya 1x2 cell array jarak kecepatan. Nah, ini sama nih dengan data yang udah kita buat. Oke. Jadi di sini coba kita buat keterangan jaraknya itu kan di sebelah kiri, berarti ada data gitu kan, dengan urutan baris pertama gitu yang di sebelah kiri gitu kan kita buat. Nah, kalau kecepatan itu kan di urutan kedua, itu kita buat dulu data titik 2 gitu, berarti dia di baris kedua gitu kan. Oke, coba kita jalankan. Keluar headernya keluar. Oke, di sini kita panggil juga jaraknya. Nah, jadi dia satu-satu jaraknya sekian gitu. Kita panggil lagi kecepatan. Nah, dia juga keluar sama dengan data yang udah kita tulis gitu kan. Nah, berarti ini sudah benar ya kalau yang jarak sama kecepatannya. Oke, jadi selanjutnya lagi kita coba nih identifikasi dengan membuat plot jarak dan kecepatan. Apakah bisa biar kita juga tahu gitu kan gambarannya kalau kita menggunakan plot gitu. Di sini kita buat figur 2. Oke, di figur 2 X labelnya itu kita buat data dot called headers 1,1 gitu ya. Nah, selanjutnya itu labelnya itu data called header juga dengan membuatnya itu di 1,2. Oke, kita tutup. Nah, jadi di sini coba kita jalankan apakah bisa keluar atau bagaimana. Terang. Oke, ternyata dia bisa keluar plotnya. Nah, yang untuk pertama itu kita juga buat. Itu kan figur 1 nih, kita buat gambar. Tuh, di figur 2 ada kecepatan, jarak, itu kan. Lanjut, di figur 1 itu ada gambar tadi. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu coba kita buat jarak, kecepatan. Jadi semua data yang kita buat ini gunakanlah koma di setiap angka itu. Di antara angka itu kita buat koma 2,10, 4,25 sampai nanti kita buat ya. Oke, kita buat. Nah, oke. 2 lagi kita mau gantikan ya. Nah, jadi di sini udah semua nih. Kita buat komanya. Coba
Di sini kan udah kita ganti tuh di line 10. Oke, di sini kan koma tadi. Kita panggil lagi nih. Jaraknya gimana? Oke, jadi data. Tapi sebelumnya kan ada jarak kecepatan gitu kan. Kita lihat datanya. Nah, jadi jaraknya sekian. Oke, jadi ini jaraknya. Kecepatannya juga kita panggil, kita lihat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat plotnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.